Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Derisa, salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 10221109 dari kelas I1 Akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan hasil resume saya pada pertemuan ke-6 pada materi Sistem Pengendalian Intern. Selamat menyaksikan. Definisi Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian intern yaitu 1. Menjaga kekayaan organisasi, 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga yaitu mendorong efisiensi. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur pokok sistem pengendalian intern adalah 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kedua, ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang diberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, yaitu ada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, yaitu ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Ini adalah gambar bagan alir sistem pembelian. Lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu ada filosofi dan gaya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar atau yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi juga merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Yang kedua, ada berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Yaitu, Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen direksi. Yang ketiga yaitu ada metode pengendalian manajemen, yaitu merupakan metode perancangan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu ada kesadaran pengendalian. Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern atau akuntan publik. Pengendalian umum atau general control. Unsur pengendalian umum meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Organisasi. Dalam manual, sistem pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok seperti operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Dalam sistem komputer, program komputer dapat dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus menerbitkan surat order pembelian yang dapat dikirim ke pemasok tertentu. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengendalian intern akuntansi. Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, yaitu ada pengendalian intern administratif, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi 1. Prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Yang kedua, yaitu ada prosedur pengujian program. Yang ketiga, yaitu ada prosedur pengubahan program. Dan yang keempat, yaitu ada dokumentasi. Pengendalian aplikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada pengendalian preventif dan kedua ada pengendalian detektif atau pengendalian yang bersifat korektif. Pengendalian preventif meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu ada otorisasi data sumber, yang kedua konversi data, yang ketiga penyiapan data sumber, yang keempat turnaround dokumen, yang kelima formulir bernomor urut bercetak validasi masukan, yang keenam pemuhtisaran arsip dengan komputer, yang ketujuh pengendalian terhadap pengolahan data. Dan pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Sebagai contoh, yaitu pengendalian detektif adalah data transmission atau kontrol register atau kontrol total atau dokumentasi dan testing penggunaan label dan output check. Sekian hasil resume saya pada pertemuan ke-6 mengenai materi sistem pengendalian intern. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.